Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Salam Sapa Ramadan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sahabat-sahabat online saya di malam hari ini? Bahagia sekali dari balik perangkat siar, saya Satriul Lambang bisa kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini, hari ke-23 di bulan Ramadan 1441 Hijriah, tepatnya di akhir pekan ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat, tidak kurang suatu apapun juga, dan pastinya masih tetap semangat menjalani hari-hari di sisa terakhir Ramadan di tahun ini ya. Dan saya selalu berdoa, doa yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan semangat beribadahnya tidak kendor, dan mudah-mudahan juga kita bisa melewati Ramadan tahun ini dengan maksimal, menjadi sebaik-baik penjamu untuk tamu agung ini ya. Baik, salam sapa Ramadan kembali hadir untuk Anda di malam hari ini. Ya, sebagai tema pemanis kita, ini spesial untuk para jomblo ya. Jadi tips move on dari mantan ya. Mau mantan apa aja. Iya. Buat teman-teman semua yang sudah memilih jalan hijrah ya, meskipun ada sebuah keputusan besar di sana, yaitu harus putus dari si dia ya, atau harus meninggalkan seseorang yang sangat Anda sayangi demi hijrah Anda. Kita akan bahas di malam hari ini ya. Jadi tips move on dari mantan ya. Apalagi buat teman-teman semua sekali lagi yang memilih jalan hijrah, jangan bersedih teman-teman semua. Insya Allah akan ada ganti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan kupas tuntas, dan saya menerima share dari Anda di bawah ini ya. Mungkin teman-teman semua pernah mengalami hal serupa ya, sebelum Anda menemukan pasangan hidup, atau sekarang pun meskipun Anda belum menemukan pasangan hidup tapi Anda sudah bisa move on dari masa lalu. Oke, silakan komentar di bawah ya. Saya tunggu, dan salam sapa Anda juga saya akan bacakan. Buat teman-teman semua yang ingin saling sapa, buat kerabat, teman, handai tolan yang tidak bisa Anda kunjungi di tengah pandemik saat ini, silakan komentar di bawah salam sapaannya. Mau juga kirim-kirim salam buat siapa aja ya, khususnya untuk kalian semua yang sementara menyimak saya di malam hari ini ya. Silakan komentar di bawah. Sekali lagi tema saya adalah tips move on dari mantan. Saya ingin menyapa dulu pendengar-pendengar setia saya yang sudah mengambil bagian di malam hari ini, menyaksikan tayangan saya. Siapa lagi ini? Rizka Jalil, Mutaharoh, Muaz ya. Iya, ini kacamata minus tambah berat lagi ya. Safia Hamzah Gorontalo barangkali ini. Andre Setiawan juga Gorontalo. Anissa Zahra Humairo, Masya Allah. Sumarni Nabila, amin. Andre Setiawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo Pulubala hadir, Masya Allah. Salam buat Gorontalo ya. Saya selalu mengikuti postingan Andre setiap pagi di pasar-pasar tuh ya. Mudah-mudahan berkah usahanya. Anissa Azahra Humairo, SMA IT Qurrata Ayun Sigi menyimak. Gimana kabarnya untuk teman-teman yang ada di Sigi Biomaru? Mudah-mudahan sehat semua nih. Siapa lagi nih? Saya menyapa Syifa Ummu Fatima, Hola Ismuyanti Mukhtar, ini ditandai. Baik, sambil menunggu salam sapa Anda yang saya akan bacakan, sekali lagi saya ingatkan bahwa tema kita malam hari ini adalah tips move on dari mantan. Sekali lagi buat teman-teman yang punya tips serupa ya, meskipun Anda belum menikah ya, belum menemukan pasangan hidup, tapi sudah pernah melewati masa itu dan sekarang sudah move on dan sudah fokus menjalani hari-hari Anda, melupakan mantan ya. Terserah mantan sopir, mantan karyawan, yang pasti kita bicara masalah mantan ya. Baik teman-teman, pada saat kita alhamdulillah dititipi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditunjukkan jalan terbaik dalam kehidupan kita, akhirnya kita memilih untuk hijrah teman-teman semua. Tentu ada banyak konsekuensi yang harus kita korbankan, termasuk
Hei, tidak ada pacaran dalam Islam. Seorang aktivis dakwah tidak mengenal kata pacaran, ya. Pacaran boleh tapi setelah halal. Nah, untuk kita semua yang sudah memilih jalan hijrah, buat teman-teman semua, dan akhirnya juga ikut dengan segala konsekuensinya, termasuk putus dari pacar. Buat Anda yang sebelum hijrah masih pacaran, masih gandengan dengan si dia yang belum halal, dan akhirnya harus terpaksa dikorbankan untuk sebuah kebaikan, yaitu hijrah. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan ganti yang lebih baik, ya. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan pengganti yang lebih baik. Ya teman-teman, pada saat kita memilih jalan hijrah atau apapun itu pada saat ini Anda sedang lakukan, ada juga orang yang putus tapi belum hijrah, ya. Jadi ada dua kategori ini, tips move on dari mantan. Ada orang yang dia terpaksa memutuskan hubungan tanpa status tersebut, tanpa status yang halal, karena dia memilih jalan hijrah. Ada juga orang yang putus tapi dalam sebuah hubungan yang memang tidak ada embel-embel hijrahnya, ya. Jadi intinya saya sebenarnya ingin menyentil kepada teman-teman yang sudah hijrah, ya, karena ini mereka perlu diapresiasi. Ketika pilihan berat tersebut mereka harus ambil untuk sebuah tujuan hidup yang masya Allah, yaitu hijrah, memperbaiki diri segala macam. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman semua bilang, ya, mengklaim bahwa saya sudah hijrah tapi masih chattingan sama si dia, masih chattingan sama si fulan atau fulana, perlu dipertanyakan hijrahmu, ya. Orang hijrah itu dari sesuatu yang baik ke sesuatu yang buruk, ya. Dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Afwan, saya salah ucap karena kurang fokus. Harusnya ada air di sini supaya saya tidak gagal fokus. Ya, hijrah itu dari sesuatu hal yang tidak baik menuju ke sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau misalnya sudah hijrah kemudian hanya casingnya aja yang hijrah, ya, yang syar'i, penampilannya yang syar'i tapi dalamnya masih begitu-begitu aja, nih perlu dipertanyakan hijrah kita, ya. Meskipun kita tidak berhak untuk mengklaim apa-apa yang ada dalam diri seseorang, tapi lagi-lagi kembali ke diri sendiri. Kalian yang paling tahu hijrah kita itu seperti apa sih, ya. Jadi jangan sampai casing ajang hijrah, celana aja yang tidak isbal lagi, atau hijab aja yang sudah syar'i, sudah menutup diri tapi kelakuan masih sama, ya. Jadi buat teman-teman semua, hindari, putuskan secara total si dia, si mantan, dan jangan diingat-ingat lagi teman-teman semua, apalagi pada saat kita sudah hijrah. Nah, tips move on kali ini untuk mereka-mereka yang sudah hijrah. Apapun itu, saya ingin memberikan apresiasi kepada kalian. Kalian hebat, ya. Kalian hebat, masih sangat saling mencintai tapi sudah berani untuk memutuskan demi sebuah tujuan hidup yang lebih baik. Saya melihat banyak sekali komentar, jadi saya akan ambil dulu handphone saya dan saya akan bacakan kembali. Nur Hidayah Zeti Umu Amar Lu Timur Tomoni katanya menyimak. Kemudian Azren, assalamualaikum. Gorut hadir Pak Ustadz. Gorontalo Utara ya, bukan Garut ya. Gorut ya. Hafidha Az-Zakiyah, Arlan Khalid, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Anissa Kurnianti, Mas hamba menyimak, masya Allah katanya. Kemudian Yuniarti Yusuf, mantap. Rini Abdul Rahman, assalamualaikum, hadir lagi dari Sulawesi Tengah. Salam buat Ustadz Kak Satrio, semoga sehat selalu, amin. Salam buat keluarga di Gorontalo, mudah-mudahan didengar ya sama keluarganya. Kemudian Sumarni Nabila, salam sapa buat teman-teman akhwat yang ada di Sulawesi dan juga akhwat Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan terkhusus keluarga yang ada di Bulukumba. Semoga lebih bersemangat lagi beribadah di 10 malam terakhir Ramadan, masya Allah. Kemudian Cuka Dama Arhul, assalamualaikum, Morowali hadir. Morowali Bohadopi hadir katanya. Ismula Alzan Kendari menyimak. Marwah Fadil menandai seseorang. Adinda Yunus Dinda Gorontalo menyimak. Iya, saya berkeringat banget nih teman-teman, berkeringat banget. Kita kembali ke topik, ya. Kembali ke topik.
Tips move on dari mantan, ya. Teman-teman, pada saat kita sudah memilih memutuskan si dia atau memilih pisah dengan si dia yang belum halal buat kita semua, pertama yang harus kita syukuri adalah bersyukur, ya. Syukuri keputusan terbaik dalam hidupmu, ya. Karena banyak sekali orang yang terhalang jalan hijrahnya karena belum bisa meninggalkan hal yang ia miliki saat ini, padahal itu buruk buat dia, ya. Banyak orang yang nanti aja deh saya hijrah, nanti aja deh saya memperbaiki diri, nanti setelah ini, nanti setelah ini, nanti setelah ini, nanti setelah siap. Buat teman-teman semua, ingat, kita masih masih memiliki 1001 alasan untuk hijrah, untuk memperbaiki kualitas hidup. Kemudian sementara kita tidak sadari bahwa kematian selalu datang sewaktu-waktu mengintai kita, ya. Kematian itu tidak permisi, ya. Kematian itu datang kepada seseorang, tidak mau tahu kondisinya apa, usianya berapa, dan tidak mau bilang-bilang, tidak ada izin-izin segala, ya. Jadi datang aja. Nah, buat kita yang masih suka memberi 1001 alasan untuk hijrah, termasuk memberi alasan bahwa masih ada si dia yang setia mendampingi, ingat, jangan sampai kita dijumpai oleh kematian justru pada saat kita masih dalam keadaan buruk. Hidup kita, kualitas hidup kita masih sangat kurang. Buat teman-teman semua, tentu jelas sekali bahwa kita semua sudah banyak sekali mendengar ceramah-ceramah dari para ustadz bahwa memang boleh aja pacaran, yang penting setelah halal, ya. Karena teman-teman semua, pada saat kita pacaran, pada saat kita menjalin hubungan tanpa status dengan si dia yang belum halal dengan kita, banyak sekali yang akan kita korbankan. Waktu terbuang percuma, belum lagi menghadirkan kebohongan dalam hubungan dan segala macam untuk sekedar menjadi pemanis hubungan tersebut. Belum lagi materi yang habis, belum lagi waktu kita, tenaga juga terkuras, perasaan juga sering menjadi korban dalam hubungan tersebut. Dan tentunya yang sangat dikhawatirkan adalah bagi seorang akhwat atau seorang perempuan yang akhirnya kebobolan, ya, sesuatu hal yang paling berharga dalam dirinya akhirnya direnggut oleh orang yang belum halal dengannya, dan ternyata bukan dia jodohnya. Ini yang sangat fatal sekali, yang tentunya akan menjadi sebuah penyesalan seumur hidup bagi seorang perempuan. Dan ini, teman-teman semua, pada saat Anda memilih jalan hijrah, bersyukurlah. Pada saat Anda memilih untuk memutuskan si dia yang belum halal, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang bisa memilih jalan ini. Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk berani mengambil keputusan berat ini. Karena memang pada saat kita lagi sayang-sayangnya pada seseorang, lagi cinta-cintanya pada seseorang, kemudian diketuk oleh hidayah, dan akhirnya kita memilih untuk kita udahan dulu, ya, atau segera halalin saya. Jika tidak, kita udahan dulu, karena ini tidak baik buat hubungan kita, buat iman kita, buat kehidupan kita. Jadi ini saya apresiasi, perlu disyukuri, karena tidak semua orang bisa seperti itu. Saat Anda putus dari dia, jangan bersedih, justru bersyukur, karena tidak semua orang bisa mengambil keputusan sebesar ini dalam hidupnya, ya. Karena cinta itu kalau sudah bicara, teman-teman semua, biasanya semua akan terasa indah, ya. Semua akan terasa nikmat, semua akan terasa, pokoknya kebahagiaan itu susah diukur kalau sedang jatuh cinta. Bahkan seorang yang sedang jatuh cinta itu susah untuk dinasihati, ya, saking tertutupnya mata hatinya dengan perasaannya sendiri, teman-teman semua. Makanya ketika Anda bubaran karena hijrah, meninggalkan si dia karena Allah, mudah-mudahan Allah gantikan dengan seseorang yang lebih baik lagi dari dia. Iya, teman-teman, agar keputusan kita memilih untuk pisah dengan mantan, atau meninggalkan mantan, atau memilih untuk bubaran sama mantan, agar kenangan bersama dia tidak terbayang-bayang, maka kubur semua kenangan bersama dia, ya, buang semua kenangan bersama dia. Barang-barang apa yang pernah dia kasih, kembalikan, ya. Kalau dia tidak mau kalau si dia tidak mau ambil lagi barang-barang pemberian dulu,
sedekahkan kalau itu berarti buat orang lain, sedekahkan. Atau kalau misalnya memang juga tidak berarti, hanya barang-barang yang mungkin akan merusak kehidupan Anda dengan kenangan-kenangan bersama dia, kemudian juga mau dikembalikan dia tidak mau disedekahkan juga, tidak terlalu berharga atau bukan sebuah barang yang layak untuk disedekahkan, ya udah kubur aja bersama kenangan ya. Jangan dipajang teman-teman semua ya. Ketika kita melihat itu, tentu kenangan bersamanya akan kembali terbuka, memori bersamanya akan kembali merusak jalan hijrah kita. Jadi buang barang-barang kenangan bersama si dia ya, kembalikan kalau perlu, kalau dia tidak mau sedekahkan kalau itu berarti buat orang lain, tapi kalau tidak berarti pun kubur dalam-dalam bersama kenangan kalian. Kemudian teman-teman semua, pada saat kalian sudah memilih jalan hijrah, sudah memutuskan si dia yang belum halal dengan Anda, kemudian juga si dia juga belum mampu menghalalkan kita. Setelahnya mungkin berat bagi kita semua teman-teman semua ya, susah untuk move on dari dia ya. Maka setelah kita bersyukur kemudian membuang barang-barang kenangan bersama si dia, maka lanjutkan hidup kita. Lanjutkan hidup kita, apapun itu lanjutkan hidup kita ya. Jangan galau, kemudian jangan terhenti, jangan kehidupan kita terasa berhenti hanya karena terbayang-bayang kenangan bersama dia, kemudian dibayang-bayangi oleh masa lalu yang begitu indah menurut kalian, versi kalian, padahal ini adalah permainan setan belaka ya. Indah apaan, belum halal gitu. Ya, maka setelahnya teman-teman semua fokus jalani hidup kalian, lanjutkan hidup kalian, apapun itu lanjutkan hidup kalian. Insya Allah ya, insya Allah pasti kita bisa move on, pasti kita bisa melupakan hal tersebut seiring bergulirnya waktu. Ingat, seorang suami ketika ditinggal pergi oleh istri, insya Allah bisa move on. Seorang istri ketika ditinggalkan oleh suami, insya Allah dengan lambat laun, dengan bergulirnya sang waktu, tetap bisa bangkit dari keterpurukan hidup. Apalagi kalian yang belum halal, melupakan seseorang yang belum halal. Orang yang sudah halal aja, insya Allah dengan bergulirnya waktu, dengan pertolongan Allah bisa kok untuk melupakan si dia, untuk move on dari orang yang pernah kita kasihi. Apalagi kita yang memang belum ada status yang halal ya. Jadi insya Allah fokus lanjutkan hidup kita, yakin insya Allah dengan bergulirnya hari-hari, dengan bergulirnya waktu, insya Allah kita bisa melanjutkan hidup dan melupakan kenangan bersama dia. Oke? Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan dulu komentar-komentar yang sudah masuk nih. Munaf Karisma katanya menyimak, kemudian Miftahul Abu Nabil lengkap hadir, Masya Allah. Qurratu Aini binti Ridwan, Bismillah, Sulawesi Barat menyimak. Masya Allah. Kemudian titip salam buat akhwati fillah di Rumah Quran Jakarta Pusat, Masya Allah. Masya Allah. Ini Cuka Dama Arhul, salam buat keluarga yang ada di Palopo dan Toraja. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Andrea Setiawan, menurut saya tips untuk move on yaitu cepat-cepat cari pengganti dan segera menikah. Pengalaman saya sendiri loh, ketika saya ditinggalkan, saya cepat cari pengganti dan sama-sama yakin dan akhirnya menikah. Saya nyesal loh waktu dinasihati sama teman di Gorontalo kala itu tahun 2006, orang bijak dan baik hati. Oh gitu ya, katanya Ndre cepat-cepatlah menikah. Ternyata menikah itu sangat indah, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Buat Andre Setiawan, terima kasih atas share-nya di malam hari ini. Dan kita kembali ke topik kita, tips move on dari mantan. Tadi sudah pertama syukuri keputusan tersebut, karena tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut, memutuskan pasangan yang tidak halalnya, padahal masih sayang-sayangnya. Kemudian buang barang-barang yang pernah menjadi kenangan kalian, ya. Kalaupun bisa disedekahkan, sedekahkan ke orang yang butuh, ya. Kemudian kembalikan kalau tidak penting, kembalikan. Kalau dia tidak mau, ya sedekahkan. Kalau tidak layak untuk disedekahkan juga, kubur aja, ya. Kemudian fokus lanjutkan hidup, teman-teman semua. Baik, setelah itu teman-teman semua, pada saat kita
memilih untuk hijrah, ya, memutuskan si dia yang mungkin masih kita sayangi, ya, agar kita bisa move on dari dia, teman-teman semua. Yakin bahwa dia bukan jodoh terbaik kita, ya. Seorang pria yang hanya mau mengajak kita pacaran tapi tidak berani untuk menghalalkan, pria-pria tersebut adalah pria-pria yang miskin komitmen, ya. Jadi kalau datang seorang pria kepada kita, teman-teman, untuk para akhwat, ya, kemudian hanya mengajak kita untuk zindah dalam tanda petik, ya, pacaran dan segala macam, tidak mau menikahi, tidak mau menghalalkan dengan banyak alasan yang harus dia utarakan untuk membela dirinya yang memang tidak sanggup untuk menghalalkan. Hempaskan aja. Pria-pria seperti ini adalah pria-pria yang tidak bersedia untuk berkomitmen positif dalam hidupnya, ya. Jadi jangan habiskan waktumu untuk orang-orang seperti ini, ya. Jadi yakin dia bukan jodoh kita, yakin dia bukan yang terbaik buat kita. Pria atau laki-laki yang baik adalah laki-laki yang tidak mau merusak perempuan, ya. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang akan senantiasa menjaga wanitanya. Bagaimana caranya? Menyegerakan untuk menghalalkan. Kalau belum sanggup, tinggalkan, ya. Kalau belum sanggup, tinggalkan. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang akan menjauhi lawan jenisnya ketika dia tidak mampu untuk menghalalkan, bukan untuk mengajak pacaran berlama-lama, ya. Ya, teman-teman, setelah itu pada saat kita sudah yakin bahwa dia bukan jodoh kita, maka hadirkan keyakinan yang lain, yaitu yakin bahwa Allah akan memberi ganti yang lebih baik, ya. Kita sudah meninggalkan dia karena Allah. Kita sudah meninggalkan si dia yang sangat kita sayangi demi hijrah kita, demi jalan hijrah kita, demi sebuah perbaikan kualitas hidup kita. Maka yakin bahwa insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Maka teman-teman, segera tata hidupmu, segera tata kehidupan kita yang lagi morat-marit hanya karena pisah atau putus dari mantan. Segera tata, insya Allah bisa, ya. Orang yang halal saja, suami istri aja kalau sudah bubaran, cerai, bisa move on kok. Apalagi orang yang belum halal, teman-teman semua, ya. Waktu insya Allah akan menetralisir kembali, ya. Karena memang kita pada dasarnya kan sendiri. Ada orang baru datang, kemudian menjalani hari bersama-sama. Kalau dia pergi dan kita kembali sendiri, itu mah sudah biasa. Hanya butuh waktu aja. Hanya butuh waktu aja untuk membiasakan bersendiri lagi, teman-teman, ya. Ramadhanu siyamun wa du'a'u, Ramadhanu amanun wa safa'u. Saya akan bacakan lagi komentar-komentar yang sudah masuk nih. Ada Marwa Fadel, Kalimantan Utara menyimak. Dila Farika katanya like buat acara mungkin. Yuniarti Yusuf minal aidin wal faidin. Kemudian Sumarni Nabila C ukti Marwah, ya, ini menandai sahabatnya barangkali, ya. Ayahnya Ica Maisaroh Lombok menyimak. Barakallahu fiq wa fikum barakallah. Kembali lagi siaran, ya. Terima kasih, ya, ayahnya Ica. Kemudian Ikhwa Fillah Mamuju, salam sapa kepada seluruh pengurus DPD Wahda Islamiyah Mamuju yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi iftar kepada yang membutuhkan. Masya Allah, semangatnya buat teman-teman semua. Semoga diberi kesehatan dan kekuatan untuk melayani umat dan dibalas pahalanya di hari akhir, ya. Jazakallah khair. Salam Faisal DPC Wahda Islamiyah cabang Kaluku, ya. Berarti nama antum Faisal, ya. Farisal. Ya, Farisal. Ayahnya Ica, Masya Allah, Pak Ustadz benar tipsnya. Aswan Dimas Adrian Salatala, salam sejahtera. Hadir Aswan Gedung Putih Gorontalo. Gedung Putih Gorontalo. Hairul Tasnim Ilham, gimana kabarnya, Dek? Nah, Arsita Sapei Gorontalo menyimak, Masya Allah. Rizky Ismail, gimana kabarnya nih? Putra Gorontalo yang lagi stay di Makassar, sama seperti saya nasibnya, ya. Ya, kembali ke tips move on dari mantan. Setelah tadi ada beberapa poin yang sudah saya jabarkan, ini sekedar sharing aja buat teman-teman semua, ya. Saya ulangi kembali, bersyukur
syukuri karena kita sudah mengambil keputusan terbaik dalam hidup kita, membuang jauh-jauh mantan kita, kemudian membuang segala barang-barang yang menjadi kenangan kalian yang pernah ada dulu. Kembalikan kalau dia tidak mau, sedekahkan kalau itu layak untuk disedekahkan, kalau enggak kubur dalam-dalam bersama kenangan bersama dia ya. Kemudian fokus lanjutkan hidup kita, yakin bahwa dia bukan yang terbaik buat kita, dan yakin bahwa Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi ya. Ummu Amar Gorontalo hadir ya, syukran ya. Baik, kita lanjutkan tema kita di malam hari ini, tips move on dari mantan. Kemudian teman-teman, banyakin aktivitas yang bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya kita sudah memilih jalan hijrah dan sudah mengambil keputusan besar dalam hidupmu, yaitu bubaran dengan orang yang Anda sayangi ya, dan memang harus layak dibubarkan karena memang dia juga tidak berani menghalalkan ya, daripada berlama-lama dengan seseorang yang tidak punya komitmen untuk menghalalkan, ya udah ditinggalkan aja ya. Siapa tahu ada orang yang memang sudah serius ingin menghalalkan, terhalang dengan si dia yang seolah-olah ada di samping kita, ingin melindungi, padahal justru membatasi jodoh yang sebenarnya mau datang ke kita ya. Orang mau melihat kita bersama seorang laki-laki yang belum halal, padahal mungkin laki-laki yang sedang melihat kita dari jarak jauh adalah jodoh kita ya. Terhalang dong teman-teman, karena Anda sedang bersama si dia ya. Jadi buat kita semua, jangan habiskan waktu kita buat orang-orang yang tidak mau menjalani komitmen yang lebih baik dalam pernikahan ya. Berikan kesempatan kepada orang yang serius ya. Pada saat hijrah, tinggalkan, lupakan dia, dan beri kesempatan kepada pria-pria soleh lain ya. Berikan kesempatan kepada laki-laki soleh lain untuk masuk ke dalam hidupmu, bukan untuk pacaran, karena pria soleh tidak mau pacaran ya. Lelaki soleh tidak mau pacaran dan tidak akan pernah mau pacaran. Jadi berikan kesempatan kepada lelaki-lelaki soleh ya, untuk masuk dalam hidupmu dengan cara-cara yang benar, jalan yang benar, dengan cara menghalalkan kita, menemui orang tua kita dan melamar kita, mengkhitbah kita ya. Kemudian teman-teman semua, banyakin aktivitas bermanfaat ya. Apapun kegalauan kita, kalau kita lagi bersendiri teman-teman semua, galau itu terasa banget di hati ya. Makanya beraktivitaslah, jangan mengurung diri di kamar. Meskipun kita adalah seorang perempuan, adalah seorang akhwat, mungkin lakukan aktivitas bermanfaat ya. Bersilaturahim dengan teman ya, atau bermajelis ilmu ya, atau juga ya mungkin menanam bunga di depan rumah, kemudian menyapu, membersihkan rumah. Artinya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita bisa lupa kenangan-kenangan yang pernah ada bersama si dia ya. Jadi banyakin aktivitas bermanfaat dalam hidupmu, terutama belajar ilmu syar'i. Semakin kita mendalami ilmu syar'i, semakin kita tahu bahwa memang kita pernah melakukan kesalahan di belakang ya. Jadi justru kita merasa bangga dengan keputusan kita. Semakin kita belajar ilmu syar'i, semakin kita yakin bahwa keputusan kita adalah keputusan yang benar adanya. Ya, Sumarni Nabila, saran saya katanya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan sibukkan juga diri menuntut ilmu syar'i agar kita terhindar dari bayang-bayang mantan tersebut. Bener banget ya, saya setuju. N. Arsita Sape, salam buat mahasiswi Stiba Makassar dari Gorontalo. Ya, mudah-mudahan mahasiswi-mahasiswi yang ada di Makassar dan dimanapun mereka berada juga menyimak ya di malam hari ini. Ardian Muhammad Irfan, Masya Allah, Kota Metro Lampung hadir, Masya Allah. Baik, kembali ke topik teman-teman semua. Setelah kita memperbanyak aktivitas positif dalam diri kita, dalam hari-hari kita, pada saat kita meniti jalan hijrah tersebut dan bisa move on dari mantan ya. Hal selanjutnya adalah blokir si dia ya. Blokir semua akses dari dia. WA-nya diblokir, teleponnya diblokir, sosial medianya diblokir ya, karena ketika semua jalan-jalan maksiat ini terbuka ya, ini tidak gampang loh
move on dari seseorang, kemudian masih menerima chattingan dia, masih menerima WhatsApp dari dia, masih menerima telepon dari dia. Kapan kita bisa move on, teman-teman? Jadi blokir, teman-teman, ya. Kecuali kalau misalnya ada satu waktu ketika dia, sebelum kita terlanjur memblokir dan dia masih menyapa kita, sampaikan bahwa mungkin kalian masih bisa memberi kesempatan, tapi langsung dengan menghalalkan. Kalau masih dengan 1001 alasan untuk tidak menghalalkan atau tidak mau berkomitmen halal, berkomitmen positif dalam ikatan pernikahan, segera blokir, teman-teman semua, ya. Pokoknya tidak ada kata koma lagi. Pokoknya blokir, titik, ya. Sosial medianya blokir, ya. Jangan di stalking lagi, teman-teman. Ada juga orang yang sudah pisah tapi suka stalking sosial media mantannya. Jangan seperti itu. Nanti akan merusak hati kita, ya, teman-teman semua, ya. Jadi blokir sosial medianya, blokir WA-nya, blokir nomornya, ya. Buat apa juga, teman-teman, menyimpan atau mengoleksi nomor-nomornya dia, ya, sosial medianya dia. Toh dia bukan mahramnya kita, ya. Masih banyak kok pesan-pesan positif yang bisa kita dapatkan dari sesama akhwat misalnya. Tidak mesti harus dari dia kebaikan yang harus kita cari, ya. Kalau untuk sekedar mencari nasihat, insya Allah banyak akhwat-akhwat juga yang punya Facebook yang membagi atau membagi status-status bermanfaat, link-link bermanfaat, ya. Jadi jangan ada alasan karena ingin didakwai, jangan sampai dengan alasan yang kita buat-buat terkesan syar'i padahal tidak sama sekali, justru merusak hati. Akhirnya kita bermudah-mudah menerima komunikasi dengan orang yang bukan mahram kita, ya. Nggak ada pacaran dalam Islam, teman-teman semua, ya. Nggak ada pacaran dalam Islam. Yakin semua merusak hati, ya. Jadi hindarkan diri Anda, segera blokir pemuda-pemuda yang merusak hati kita, ya, di sosial media dan dimanapun. Begitu juga para ikhwan, ya. Kalau sudah mulai ada kecenderungan untuk menyukai seseorang dan kita belum bisa berkomitmen untuk menghitbah dia, blokir aja daripada mengganggu. Berandainya selalu muncul status-statusnya itu akhwat selalu muncul, apalagi akhwat yang pasang fotonya, ya. Segera blokir akhwat seperti ini atau segera hapus pertemanan supaya hati kita lebih terjaga. Ini tidak hanya berlaku untuk perempuan tapi juga laki-laki. Ketika di sosial media hati kita terganggu dengan akun-akun akhwat yang berseliweran dengan status-statusnya, dengan hijab-hijabnya yang melambai-lambai dan hati kita mulai bergetar, hapus aja mereka dari pertemanan kita. Masih banyak kok ustadz-ustadz yang bisa kita jadikan teman di Facebook. Masih banyak kok ikhwah-ikhwah lain yang bisa kita jadikan teman di Facebook. Gak mesti harus akhwat. Begitupun sebaliknya para akhwat, ya. Iya, Nurfanisha Pekobata Pinrang menyimak, Makassar hadir. Siapa lagi ini? Feni Tabrani, salam buat teman-teman di Gorontalo, di Bunta. Masya Allah, ternyata orang-orang Gorontalo banyak juga yang nyimak acara-acara saya, ya. Masya Allah. Entah di mana mereka menemukan akun saya sehingga mereka juga ikut nimbrung dalam acara saya. Ya, mudah-mudahan tayangan-tayangan saya setiap harinya bisa memberi manfaat buat kita semua, ya. Kemudian teman-teman, setelah kita blokir, jangan mengulang kesalahan yang sama. Ingat, membuka hati dengan lawan jenis yang bukan mahram kita itu adalah sebuah kesalahan fatal bagi kita. Maka ketika kita pernah melakukan itu, pernah terjebak dengan dosa itu, dan kita bisa keluar darinya, jangan pernah ulangi. Jangan pernah ulangi sama sekali, teman-teman semua, ya. Ingat, siapapun di antara kita dalam hidup ini, mau laki-laki mau perempuan, bahkan preman sekaligus, pasti menginginkan calon istri yang baik untuk calon putra-putrinya kelak, ya. Seorang lelaki yang bejat sekalipun pasti mencari perempuan yang baik untuk diperistri demi anak-anaknya nanti, ya. Jadi apalagi buat kita semua yang memang sudah mulai belajar ilmu syar'i, pasti harapan itu lebih besar lagi. Pasti kita punya mimpi membangun sebuah hubungan pernikahan yang samara, sakinah mawaddah dan rahmah, ya. Kemudian membina rumah tangga yang bahagia, melahirkan anak-anak yang insya Allah menjadi penghafal Quran. Nah, untuk mewujudkan mimpi kita tersebut, teman-teman semua, perbaiki kualitas kita, perbaiki kualitas kehidupan kita, perbaiki kualitas iman kita,
akhlak kita. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan orang yang sama kualitas hidupnya dengan kita, akhlaknya juga kualitasnya sama atau mungkin lebih, sehingga impian kita membangun sebuah keluarga yang samara, melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha akan terwujud insya Allah. Jadi jangan pernah ulangi kesalahan yang sama. Boleh saja kalian pernah terjebak, siapapun manusia pernah khilaf ya, pernah terjebak dalam sebuah kesalahan, tapi jangan pernah mengulanginya lagi teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bersendiri sampai saat ini, pernah terjebak dengan sebuah hubungan tanpa ikatan yang halal dan sudah keluar dari zona itu ya, sudah keluar dari masa itu dan sekarang sudah bisa move on, maka jangan pernah mengulang kesalahan yang sama. Ingat, pada saat kita bersendiri dan jauh dari orang-orang soleh, jauh dari ilmu-ilmu syar'i, tentu banyak sekali godaan-godaan yang akan menghampiri kita ya. Apalagi sebagian perempuan nih akan muncul bisikan-bisikan setan, kecemasan-kecemasan ketika usia mereka sudah tak muda lagi. Jadi seperti teman-teman, ingat, yakin saja bahwa Allah akan memberikan jodoh yang terbaik buat kita ya. Karena jodoh kita bukan tentang seberapa siap kita, tapi seberapa pantas kita memiliki pasangan hidup menurut Allah ya. Allah yang paling tahu kita layak untuk diberikan pasangan hidup sekarang atau nanti-nanti, Allah paling tahu ya. Jadi jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Jangan pernah memvonis diri sendiri, menghakimi diri sendiri adalah manusia yang tidak berarti, manusia yang yang tidak baik dan segala macam. Ingat, jangan sampai pikiran-pikiran tersebut menggerogoti hidup kita, menggerogoti hati kita. Terus berbaik sangka kepada Allah. Allah paling tahu kapan kita layak diberikan pasangan hidup ya. Ini yang sudah sering saya ulang-ulang di pertemuan-pertemuan saya sebelumnya ya, tentang masalah ini teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih menyemangati kita semua. Kemudian teman-teman, selalulah berkumpul dengan teman-teman yang baik, selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha. Untuk perempuan, teman-teman yang baik yang bisa mengingatkan kita ketika kita khilaf, menasihati kita ketika kita salah ya. Artinya selalu berkumpul, selalu bertemanlah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita ketika kita khilaf dan selalu memotivasi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seperti ini layak untuk kita membersambainya insyaallah, dan mudah-mudahan dari mereka lah ini kita menemukan pasangan yang layak buat kita. Karena ketika kita membiasakan diri berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, kemudian mereka lihat kita masih bersendiri, tentu akan datang tawaran-tawaran dari mereka. Terserah kita mau atau tidak ya. Saya aja, orang yang berteman dengan saya, kalau saya sudah anggap layak untuk menikah, saya akan tawari kok lewat istri saya dan segala macam. Pasti seperti itu. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh dan soleha itu, selain ilmunya, selain manfaat berkumpul bersama mereka untuk menjaga hati kita, insya Allah pada saatnya nanti mereka juga akan menawarkan orang-orang yang soleh atau soleha untuk kita, insya Allah. Dan teman-teman semua, yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Memang ini seharusnya ditempatkan di yang pertama ya, berdoa ya. Berdoa, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dengan jalan hijrah yang telah kita pilih. Berdoa mudah-mudahan Allah pilihkan calon pasangan hidup terbaik untuk kita, untuk dunia dan akhirat kita. Berdoa dengan doa-doa yang baik ya. Memintalah kepada Allah. Allah senang kok kepada hamba-hambanya yang berdoa ya. Saya akan bacakan dulu, ikhwa fillah, orang Gorontalo banyak hadir malam ini, kisah Arfan dan Mariani. Adrian Muhammad Irfan, saya dari Lampung, kenal Ustadz dari 2012 kalau nggak salah ingat. Saya suka dengar Nurani, koreksi tahunnya kalau saya salah. Dari jomblo sampai sekarang sudah punya 3 anak. Masya Allah, banyak ilmu yang saya dapat dari siaran Nurani setiap jam 8 waktu Indonesia Barat malam Ahad ya. Masya Allah. Iya, kalau Nurani startnya awal Nurani itu dari tahun 2009 akhir. Mungkin antum mulai mengenal Nurani tersebut di tahun 2012 ya. Tapi Nurani itu tayang perdana itu di bulan November 2009
ya. Jadi sekarang sudah berapa tahun tuh? Iya. Kemudian Samsia, assalamualaikum, salam buat semua yang hadir, semoga sehat selalu, amin. Ayahnya Ica Maisaroh ditandai. Baik teman-teman, kita akhiri saja perjumpaan kita untuk malam hari ini. Saya sudah 30 menit berlalu nih, hampir 40 menit menemani Anda semua. Buat Inko, gimana kabarnya Inko? Mudah-mudahan sehat bersama keluarga ya. Dan mudah-mudahan juga usahanya lancar, rezekinya lancar, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Saya akhiri perjumpaan kita untuk malam hari ini. Insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan untuk para jomblo bisa move on segera dari masa lalunya dan bisa segera menemukan pasangan yang halal buat kalian. Tentunya pasangan halal yang insya Allah bersamanya surga lebih terasa, lebih mudah untuk dijangkau. Bersamanya Allah lebih dekat dengan kita. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pasangan-pasangan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Saya pamit, insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Mohon maaf atas kata-kata yang salah dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Salam Sapa Ramadan. Sampai jumpa.